Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang dua metode, yaitu metode Northwest Corner dan Stepping Stone. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Nur Asikin, Utami Sukmahayati, Wahyuni Lestari, dan Indah Sari. Untuk metode Northwest Corner atau sering disebut NWC, ini akan dijelaskan terlebih dahulu oleh saya dan Utami Sukmahayati. Nah, kita langsung masuk saja. Apa sih itu metode Northwest Corner? Nah, metode Northwest Corner ini merupakan metode untuk mencari biaya suatu proses pengiriman barang dari perusahaan ke konsumen. Nah, jadi dengan metode NWC ini, kita bisa mencari nilai paling terendah pengiriman barang antara perusahaan dan distributor. Tetapi pada metode ini hasilnya belum tentu optimal. Lalu metode NWC ini itu dimulai dari sisi kiri atas ke kanan. Nah, untuk kapasitasnya sumber atau supply harus lebih tinggi daripada demand. Sehingga nanti kapasitas produk supply atau pengiriman barang itu akan bergerak dari kiri atas ke kanan. Adapun aturan yang berlaku pada metode NWC, yaitu yang pertama, mengalokasi awal nilai sel ditetapkan pada sel yang berada di ujung kiri atas tabel. Nanti kalau kita ada bikin tabel, nah kita dimulai dari kiri atas tabel ini. Kemudian nanti nilai sel awal tergantung pada kendala-kendala supply dan demand. Nanti kita lihat antara supply dan demand mana nilainya yang kecil. Setelah itu langkahnya akan menentukan solusi dari metode ini, yaitu alokasi nilai sebesar mungkin dan melihat dan memperhatikan kendala dari supply dan demand. Yang kedua, yaitu mengalokasi nilai sebesar mungkin pada sel yang berada di sebelah sel. Lalu yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua kendala terpenuhi. Jadi nanti kalau misalkan antara supply dan demand ini kita lihat mana yang lebih besar dan kecil, kita akan mengulanginya lagi sehingga nanti nggak ada sisanya antara supply dan demand tersebut. Untuk lebih pahamnya, kita langsung aja ke langkah-langkah penyelesaian NWC. Boleh langsung ke tabel penyelesaiannya. Nah, di sini ada tabel, yaitu tadi ada tabel dari 1, 2, 3 ke A, B, C. Yang mempunyai, ini kebalik ya, seharusnya yang demand itu jadi supply, sedangkan yang supply ini jadi demand. Sebentar. Ini jadi supply, dan ini jadi demand. Nah, ini saya ibaratkan S itu supply dan D itu demand ya. Jadi demand-nya itu 200, 100, dan 300. Sedangkan supply-nya itu 150, 175, dan 275. Nah, langkah penyelesaiannya. Ini secara garis besar. Nah, yang pertama, setelah kita mendapatkan data, kita membuat tabel distribusi. Nah, kita ibaratkan tabel distribusinya seperti ini. Ya, tabel distribusinya seperti ini. Nah, lalu nanti langkah pertama, kita mulai dari pojok kiri. Pojok kiri yang di sini ya. Pojok kiri yang di sini. Kita mulai dari yang di sini. Setelah itu, kita lihat antara supply ini dan demand. Nah, itu mana angkanya yang paling kecil. Jadi antara 200 sama 150, ini mana yang lebih kecil. Sehingga yang kecil ini kan 150. Nah, jadi kita masukkan nanti tabelnya di sini, yang di sini. Saya hapus dulu. Nah, yang di sini 150. 100, maaf, masih. Oke, ini 150 di sini. Nah, kita masukkan di sini 150. Nah, setelah itu kita melihat antara supply dan demand itu yang harus besar itu yaitu supply. Supply-nya harus besar. Supply-nya harus besar karena ketersediaan harus besar dibanding dengan permintaan.
Jadi kan udah seimbang nih, karena ini tadi kan kebalik, seharusnya di sini supply, di sini demand. Nah, setelah kita meletakkan 150 di bagian kiri atas, kita melihat lagi antara kotak 1B ini dan 1C ini, itu kan sudah nggak ada sisa, karena demand-nya itu sudah habis. Di sini 150 kan, karena sudah habis, jadi di sini kosong. Kita bikin di sini kosong, dan di sini juga kosong. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang 2A ini, kotak 2A ini, yang bagian ini, nah, untuk bagian ini, kita lihat, tadi kan di sini ada 150, yang bagian 1A ini 150, sedangkan supply demand-nya ini itu 200. Nah, nanti kita lihat kan masih ada sisa nih, 200 dikurang 150, sisanya 50. Sehingga nanti di sini kita bikin 50, karena masih ada sisanya di demand-nya ini. Coba saya hapus dulu ya, yang bagian ini. Ini demand ya. Ini demand. Dan ini supply. Oke. Nah, jadi yang di sini kita sudah bikin kan tadi. Yang di sini tadi. Yang di sini tadi 150. Di sini 0. Sini 0. Nah, yang di sini kita bikin 50. Karena masih ada demand-nya itu 200. 150 dikurangin 200, itu 50. Nah, lalu kita masuk ke 2B. Nah, yang ke 2B ini, kita lihat supply sama demand-nya. Nah, supply sama demand-nya mana yang lebih kecil? Yaitu 100, sehingga di sini kita bikin 100. Nah, di sini 100, lalu kita lihat, di sini masih ada sisa kan, untuk supply dengan yang ini 50, 100, sama 75, ini kan masih ada sisa. Sisanya itu 25, sehingga di sini, di bagian 2C ini kita bikinnya 25. Nah, sekarang kita masuk yang ke C, A-nya. Yang ke CA-nya ini, nah untuk ini kan supply demand-nya udah penuh, udah habis, nggak ada sisanya, sehingga di sini kita bikin juga 0. Saya ganti warna aja jadi 0. Kelihatan nggak? Nah, terus yang untuk bagian CB 3B-nya ini, nah 3B-nya juga kan udah habis nih demand-nya ini. Demand-nya juga udah habis kan? Nah, sehingga di sini kita juga bikin 0. Lalu di bagian 3C-nya ini kita lihat antara demand dan supply mana yang kecil, yaitu 275. Sehingga di sini nanti kita bikin 275. Nah, jadi kan di kotak ini udah kepenuh semua nih. Nah, itu langkah-langkah penyelesaian dalam menyelesaikan metode NWC. Nah, jika masih kurang paham, kita langsung masuk ke bagian contoh soal, sehingga teman-teman akan lebih mudah memahami bagaimana cara penyelesaian menggunakan metode NWC ini. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas mengenai contoh soal dari NWC ini, Northwest Corner. Nah, dari soal yang didapat, sudah terbentuk dalam tabel seperti ini, di mana transportasi yang dibutuhkan pabrik W untuk ke gudang A, harganya seperti berikut, ke gudang B seperti berikut, dan bisa dilihat data informasi yang didapatkan pada tabel ini. Sesuai dari penjelasan sebelumnya mengenai langkah dari metode Northwest Corner tadi, kita mulai, yang pertama itu kita distribusikan data yang kita dapat
dalam soal ke bentuk tabel transportasi. Nah, karena di sini soalnya sudah berbentuk tabel, maka tinggal kita rubah mengikuti tabel transportasinya. Di mana di sini kita berikan di gudang A, pada pabrik W ke gudang A kita berikan namanya XWA, ke gudang B XWB, ke gudang C XWC, dan seterusnya. Itu yang terlihat. Nah, setelah datanya kita bentuk dalam tabel transportasi, langkah selanjutnya itu kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu yaitu XWA. Nah, di sini bisa kita lihat dari di sini adalah demand atau kebutuhan yang diperlukan, dan ini adalah kapasitas dari pabrik. Nah, di sini antara kebutuhan dan kapasitas untuk pabrik W atau XWA di sini, yang lebih kecil itu adalah nilai dari demand, kebutuhan 50. Maka XWA ini kita ganti dengan 50. Nih, supply-nya adalah 90 dan demand-nya 50. Maka maksimum yang dapat adalah 50 sejumlah demand ini. Nah, setelah kita ganti menjadi 50, kita lihat ke gudang B. Di sini kapasitas pabrik adalah 90, sedangkan gudang A baru terisi 50, berarti masih memiliki sisa 40, sehingga genap menjadi 90. Maka XWB untuk gudang B sini adalah kita masukkan nilainya 40. Nah, sedangkan untuk XWC-nya bagaimana? Karena di sini sudah 50 tambah 40 dan hasilnya sudah full 90, maka XWC-nya ini XWC-nya ini bernilai 0. Nah, selanjutnya kita masuk dari pabrik H. Nah, di sini ada XHA. Jika kita lihat bawah, maka kebutuhan demand-nya 50 dan sudah terpenuhi di gudang A. Sehingga nilai dari XHA ini juga 0. Karena sudah terpenuhi di atas sebelumnya. Lalu kita lanjut ke XHB, pabrik H ke gudang B. Terlihat di sini bahwa demand-nya adalah 110 dan kapasitasnya adalah 60. Jika kita lihat antara kedua ini, maka yang lebih kecil adalah 60. Sehingga nilai dari XHB kita taruh 60. Nah, jika kita lihat di sini, kapasitasnya 60. Sedangkan di sini sudah full 60 berada di gudang B, maka untuk nilai XHC-nya adalah 0. Selanjutnya kita masuk pada pabrik P ke gudang A atau XPA. Nilai XPA juga kita lihat dari kebutuhan atau demand-nya. Lihat di sini, kebutuhan atau demand-nya hanya 50 dan sudah terisi pada nilai XWA tadi 50, sehingga nilai XPA menjadi 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke XPB. Nah, di sini kita lihat bahwa kebutuhan atau demand-nya itu adalah 110. Kita lihat kebutuhan gudang B sudah terisi 40 dan 60, sehingga totalnya sudah 100. Nah, untuk memenuhi kebutuhan 110, maka XPB ini bernilai 10. Oke, selanjutnya nilai yang masih belum dicari yaitu nilai XPC. Nah, nilai XPC kita lihat dari dari demand dan supply-nya. Nah, dari demand-nya adalah untuk gudang C ini 40, sedangkan jika kita lihat kapasitasnya dari pabrik W itu ada 50, 40 dan 50 itu kan paling kecil 40, sehingga nilai dari XPC-nya ini adalah 40. Jika kita lihat pun untuk gudang C demand-nya adalah 40 dan sebelumnya tidak terdapat nilai untuk gudang C, sehingga nilai 40 ini memenuhi untuk kebutuhan demand-nya.
Nah, jika kita buat tabel adalah seperti ini. Ini tabelnya dari yang kita cari tadi. Nah, setelah semua teralokasi, maka alokasi optimal dari metode NWC untuk soal tersebut bagaimana? Kita lihat di sini. Bahwa nilai XWA tadi adalah 50, nilai XWB 40, nilai XWC 0, nilai XHA itu 0, nilai XHB itu 60, nilai XHC itu 0, nilai XPA itu 0, nilai XPB itu 10, nilai XPC itu 40. Nah, sehingga kita bisa menghitung biaya pengiriman yang harus dikeluarkan dengan persamaan sebagai berikut. Minimal Z yang harus dikeluarkan adalah 20 didapat dari sini, dikali 50, dikali nilai XWA. XWA tadi adalah 50. Lalu 5 ini didapat dari ini. Biaya yang harus dibayarkan untuk gudang B. 5 dikali XWB. XWB tadi adalah 40. Lalu 8 juga kita bisa lihat. Nah, 8 juga dari sini, karena XWC-nya bernilai 0, maka 8 dikali 0. Begitu, dengan XHA 0, maka 15 kali 0, XHB itu 60, maka 20 kali 60. 20 didapat dari sini. Lalu ada XHC, 10 dikali XHC, nilai XHC adalah 0. Lalu 25 dikali 0, nilai dari XPA. Lalu 10 dikali 10, nilai dari XPB. Lalu 19 dikali 40, nilai dari XPC. Nah, dari hasil kali ini, dari hasil perkalian ini, jika kita jumlahkan, maka biaya pengiriman yang harus dikeluarkan sebesar 3.260. Ya. Baiklah, tadi merupakan penjelasan mengenai contoh soal untuk metode NWC atau Northwest Corner. Untuk metode stepping stone akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Indasari Ermawanti. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Nah, sebelum kita memulai atau mencoba melanjutkan contoh soal yang tadi menggunakan metode stepping stone, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu metode stepping stone. Nah, metode stepping stone sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, dapat kita lihat dari tabel di sini sudah terdapat dari pabrik W di gudang A itu terdapat ada 50, gudang B ada 40 yang sudah dicari, atau bisa dibilang ini adalah tabel awal metode atau aturan Northwest Corner atau tabel NWC yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi yang sudah dicari. Maka saya akan melanjutkan untuk metode stepping stone-nya. Nah, di sini kita akan menemukan indeks rute kosongnya. Nah, untuk menemukan indeks rute kosongnya dapat kita lihat dari tabel yang saya sudah beri tanda panah di sini. Baik, di sini sudah ada rute kosongnya itu W ke C. Nah, W ke C kita lihat pabrik W dan gudang C. Titiknya itu di 8. Dia itu rute kosong. Maka dengan searah jarum jam dari W ke C itu 8 ke samping ke gudang B itu 5. Maka 8 dikurang 5 ke bawah berhenti di P ke B yaitu 10, yaitu dikurang 19 di sampingnya. Dia seputaran arah jarum jam. Mengapa ia tidak berhenti di H, B? Karena di HC sendiri nanti dia bertemu lagi dengan rute kosong, maka tidak bisa. Jadi langsung aja lewat seputaran jarum jam yaitu P ke B. Yaitu hasilnya itu -6. Maaf, di sini hasilnya bukan 16 yaitu -6.
Lalu rute kosong yang kedua itu yang H ke A. Kita lihat pabrik H. Pabrik H dan gudang A di situ kosong dengan nilai 15. Nah, di sini H ke A ini dia mengambil arah berlawanan dengan jarum jam, yaitu H ke A positif 15 dikurang W ke A yaitu negatif 20 ditambah 5 dikurang 20. Maka didapati hasilnya min 20. Begitupun cara mencari rute kosong H ke C dan P ke A. Maka rute indeks negatifnya adalah H ke A yaitu minus 20. Dan jika dilihat dari gambar panah H ke A, maka jumlah terkecil yang bertanda pada bentuk lingkaran jarum jam tersebut yang bertanda negatif terdapat di W ke A yaitu 50. Baik, sekarang kita masuk ke langkah perbaikan yang pertama. Tadi sudah didapati indeks negatifnya itu yang terbesar adalah 50. Maka H ke A ini 50 memutar arah jarum jam ke sel kosong yang di atasnya yaitu W ke A. Maka didapati berputar 20 plus 20 dikurang di sampingnya itu 5 ditambah 10 ambil titik P ke B karena jika ambil di titik H ke B itu terdapat sel kosong, maka kita langsung ke titik P ke B lalu ke titik P ke C, lalu memutar lagi ke titik H ke C, lalu kembali ke titik H ke A. Maka kita kembali ke titik awal. Maka didapati W ke A itu 1. Lalu untuk rute sel kosong yang W ke C itu kita dapat melihat dari arah panah. Di situ sudah saya berikan nama titiknya juga, yaitu sel kosong W ke C. Kita lihat W ke C itu titiknya itu ada di 8, yaitu plus 8 dikurang 5 ditambah 10. Kita lewati H ke B karena H ke B itu ia sel kosong juga, nanti akan dicari. Lalu ke sebelahnya itu P ke C itu nilainya 10. Lalu dikurang 19, didapati hasilnya minus 6. Lalu untuk mencari sel kosong H ke B, kita lihat titik H ke B, pabrik H ke gudang B itu plus 20 dikurang 10 ditambah 19 lalu dikurang kembali dengan 10, yaitu didapati hasil minus 19. Lalu kita lihat titik rute dari P ke A, pabrik P itu titiknya yaitu plus 25 berlawanan arah pabrik P yaitu di titik plus 25 dikurang 19 yaitu di mana titik P ke C, lalu memutar arah ke H ke C yaitu ditambah 10 dikurang 15 di titik H ke A, maka didapati hasil 1. Maka rute indeks negatif terbesar yaitu di H ke B yaitu minus 19, yaitu jumlah terkecilnya yaitu di 30, yaitu rute P ke C. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan soal atau penyelesaian dari Indasari Ermawanti. Nah, pada tabel perbaikan 2, pada tabel ini kita cek lagi apakah solusi seperti ini sudah optimal apa belum dengan cara mengecek sel yang kosong lagi. Nah, pada tabel ini
sel kosong yaitu pada WA, WC, HB, dan PA. Nah, untuk sel kosong WA itu yang saya warnain warna hitam. Nah, dari WA itu kita ke WB, ke VB, PC, terus ke HC, dan ke HA. Nah, WA itu positif, WB itu negatif, VB itu positif, VC itu negatif, HC itu positif, dan HA itu negatif. Nah, WA yaitu plus 20, dan WB itu min 5, dan PB itu plus 10, PC itu min 19, dan HC itu plus 10, dan HA itu min 15. Nah, jadi plus 20 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 15 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang WC. WC itu yang saya kasih warna oranye. Nah, dari WC itu kita ke WB, ke PB, terus kita ke PC, terus kita kembali lagi ke WC. Nah, WC itu positif, WB itu negatif, PB itu positif, PC itu negatif, dan WC itu positif. WC itu plus 8, WB itu min 5, VB itu plus 10, PC itu min 19. Nah, jadi plus 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 itu sama dengan min 6. Nah, untuk HB itu warna ungu, HB itu ke PB, terus ke PC, terus ke HC, dan kembali lagi ke HB. Nah, HB itu positif, VB itu negatif, VC itu positif, HC itu negatif, dan HB itu positif. Nah, HB itu 20 plus 20, dan PB itu min 10, dan PC itu plus 19, dan HC itu min 10. Jadi, plus 20 dikurang 10 ditambah 19 dikurang 10 itu sama dengan 19. Nah, selanjutnya sel kosong PA yaitu berwarna biru. PA itu langsung ke PC, terus ke HC, terus lagi ke HA, dan kembali lagi ke PA. Nah, PA itu positif, PC itu negatif, HC itu positif, dan HA itu negatif, dan kembali lagi ke PA, PA itu positif. Nah, PA itu plus 25, PC itu min 19, dan HC itu plus 10, dan HA itu min 15. Nah, jadi plus 25 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 15 itu sama dengan 1. Dan untuk total cost pabrik W itu Rp 4.500 dapatnya dari 90 dikali 5. Nah, dan untuk total cost pabrik H itu dapatnya Rp 850 itu dari 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10. Nah, 50 dikali 15 itu 750, dan 10 dikali 10 itu sama dengan 100. Jadi 750 ditambah 100 yaitu 850. Dan total cost pabrik P itu 770. Nah, dapatnya dari 20 dikali 10 ditambah 30 dikali 19. 20 dikali 10 itu sama dengan 200 ditambah 30 dikali 19 itu sama dengan 570. Jadi totalnya 770. Nah, setelah mengisi sel kosong, ternyata ada nilai WC negatif. Maka kita harus mengisi sel WC. WC itu warna oranye. Nah, berarti yang negatif ada di WB dan di PC. Berarti ada min 90 dan min 30. Nah, kita ambil nilai minus terkecil yaitu pada min 30. Nah, berarti WC-nya kita isi dengan 0 ditambah 30 yaitu sama dengan 30. WB yaitu sama dengan 90 dikurang 30 sama dengan 60. PB 20 ditambah 30 sama dengan 50, dan PC sama dengan 30 dikurang 30 yaitu sama dengan 0. Sedangkan sel lainnya kita isi lagi yaitu HA sama dengan 50, HC sama dengan 10, WB sama dengan 60, WC sama dengan 30, dan PB sama dengan 50. Nah, kita cek kembali tabel. Nah, ternyata yang pada tabel ini sel kosongnya yaitu pada WA, HB, PA, dan PC. Nah, WA,
WA itu ke HA, terus ke HC, terus ke WC, dan ke WA lagi. Kembali ke WA. Nah, WA itu positif, HA itu negatif, HC itu positif, WC itu negatif, dan kembali ke WA, WA itu positif. Nah, WA itu plus 20, HA itu min 15, dan HC itu plus 10, dan WC itu min 8. Nah, jadi plus 20 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 8 yaitu sama dengan 7. Dan HB, sel kosong HB itu ke WB, terus ke WC, dan ke HC. Nah, HB itu positif, WB itu negatif, WC itu positif, dan HC itu negatif. Nah, HB itu plus 20, WB min 5, WC plus 8, dan HC itu min 10. Jadi plus 20 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 10 sama dengan 13. Nah, selanjutnya di sini ada sel kosong PA. Nah, PA itu kita ke PB, terus ke WB, terus ke WC, dan ke HC, terus ke HA, dan ke PA, dan PA itu positif, PB itu negatif, WB itu positif, WC itu negatif, dan HC itu positif, HA itu negatif, dan PA itu kembali lagi positif. PA itu sama dengan plus 25, PB itu min 10, WB itu plus 5, WC itu min 8, HC itu plus 10, HA itu plus 10, dan PA itu min 15. Jadi plus 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15 yaitu sama dengan 7. VC itu plus 19, WC itu min 8, dan WB itu plus 5, PB itu min 10. Jadi plus 19 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 6. Nah, sel kosongnya ternyata menghasilkan WA-nya nilai biayanya 7, HB sama dengan 13, PA sama dengan 7, dan PC sama dengan 6. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada lagi nilai negatif, berarti jika tidak ada lagi nilai negatif, maka rute seperti ini sudah menjadi biaya optimal. Berarti kita tinggal menghitung biaya optimal. Biaya optimal yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 300 ditambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 500, totalnya 1890.